Hari-hari terakhir kematian pada abad ke-21, manusia kemungkinan akan melakukan upaya serius menuju immortalitas. Perjuangan melawan usia tua dan kematian hanyalah kelanjutan dari perjuangan yang paling dibanggakan sepanjang zaman, melawan kelaparan dan penyakit dan memanifestasikan nilai tertinggi budaya kontemporer, nilai kehidupan manusia. Kita secara terus-menerus diingatkan bahwa kehidupan manusia adalah hal yang paling sakral di alam semesta. Setiap orang mengatakan ini. Para guru di sekolah, para politisi di parlemen, para pengacara di pengadilan, dan para aktor di panggung-panggung teater. Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia yang diadopsi oleh PBB setelah Perang Dunia Kedua, yang mungkin menjadi hal terdekat yang kita miliki menuju sebuah konstitusi global, menyatakan bahwa hak untuk hidup adalah nilai paling fundamental kemanusiaan. Karena kematian jelas melanggar hak ini, maka kematian adalah kejahatan melawan kemanusiaan, dan kita akan berperang habis-habisan untuk melawannya. Sepanjang sejarah, agama-agama dan ideologi-ideologi tidak secara tegas menguduskan kehidupan itu sendiri. Mereka selalu menyakralkan sesuatu yang di atas atau di luar eksistensi duniawi, dan karenanya cukup toleran pada kematian. Malah sebagian dari mereka mengagungkan malaikat maut, karena Kristen, Islam, dan Hindu menegaskan bahwa makna eksistensi kita bergantung pada nasib kita di akhirat. Mereka memandang kematian adalah bagian vital dan positif dari dunia. Manusia mati karena Tuhan menetapkannya, dan waktu kematian mereka adalah pengalaman metafisik sakral yang sangat makna. Ketika seorang manusia mendekati embusan napas terakhirnya, itulah saatnya untuk memanggil pendeta, rabi atau dukun untuk menitahkan keseimbangan kehidupan dan memegang teguh peran sejati seseorang di alam semesta. Coba bayangkan saja Kristen, Islam, atau Hindu dalam sebuah dunia tanpa kematian, yang juga berarti sebuah dunia tanpa surga, neraka atau reinkarnasi. Sains modern dan kultur modern memiliki pandangan yang sama sekali berbeda tentang kehidupan dan kematian. Mereka tidak menganggap kematian sebagai sebuah misteri metafisik, dan sudah pasti mereka tidak memandang kematian sebagai sumber makna kehidupan. Bagi orang-orang modern, kematian adalah sebuah masalah teknis yang bisa dan seharusnya kita pecahkan. Bagaimana sejatinya manusia mati? Kisah-kisah peri abad pertengahan menggambarkan kematian sebagai sesosok berjubah hitam bertudung, tangannya menggenggam cemeti besar. Seorang manusia menjalani kehidupannya, takut dengan hal ini itu, berlari ke sana kemari, ketika tiba-tiba malaikat maut muncul di hadapannya, menepuk pundak dengan jari kukusnya dan berkata, "Ayo." Dan orang itu merajuk, "Jangan, tolong, tunggu setahun lagi, sebulan, sehari." Namun, sosok bertudung itu mendesis, "Tidak, kau harus ikut aku, kau harus ikut sekarang." Dan begitulah kita mati. Tetapi dalam realitas, manusia tidak mati karena sosok jubah hitam bertudung menepuk pundaknya, karena Tuhan menetapkannya, atau karena mortalitas adalah bagian esensial dari rencana kosmis. Manusia selalu mati karena suatu kesalahan teknis. Jantung berhenti memompa darah,
Bakteri utama tersumbat oleh timbunan lemak. Sel-sel kanker menyebar di hati. Kuman berbiak di paru-paru. Lalu apa yang menjadi penyebab dari semua masalah teknis itu? Masalah-masalah teknis lainnya. Jantung berhenti memompa karena tidak cukup oksigen yang mencapai otot jantung. Sel kanker menyebar karena mutasi genetik tiba-tiba menulis ulang instruksi mereka. Kuman menghuni paru-paru karena seorang bersin di kereta api bawah tanah. Tidak ada metafisik dalam hal ini. Semua adalah masalah teknis. Dan setiap masalah teknis memiliki solusi teknis. Kita tidak perlu menunggu kehidupan kedua dalam rangka mengatasi kematian. Sekumpulan manusia nyentrik di lab bisa melakukannya. Jika secara tradisional kematian menjadi keahlian para pendeta dan teolog, kini para insinyur mengambil alihnya. Kita bisa membunuh sel-sel kanker dengan kemoterapi atau robot nano. Kita bisa menumpas kuman dalam paru-paru dengan antibiotik. Jika jantung berhenti memompa, kita bisa menghidupkannya kembali dengan obat dan kejut listrik. Dan jika itu tidak berhasil, kita bisa mencangkokkan jantung baru. Benar, saat ini kita belum punya solusi-solusi atas semua masalah teknis. Namun inilah alasan persisnya kita menginvestasikan banyak waktu dan uang dalam meneliti kanker, kuman, genetika, dan teknologi nano. Bahkan orang-orang biasa yang tidak terlibat dalam riset saintifik sudah terbiasa berpikir tentang kematian sebagai masalah teknis. Ketika seorang perempuan datang ke dokter dan bertanya, "Dokter, apa yang terjadi pada saya?" Dokter kemungkinan mengatakan, "Anda terserang flu, atau Anda terkena tuberkulosis, atau Anda terjangkit kanker." Namun dokter itu tidak akan pernah mengatakan, "Anda terkena kematian." Dan kita semua memiliki pemahaman bahwa flu, tuberkulosis, dan kanker adalah masalah-masalah teknis yang suatu hari nanti kita mungkin akan menemukan solusi-solusi teknisnya. Sekalipun orang mati dalam badai, kecelakaan mobil, atau perang, kita cenderung memandangnya sebagai kegagalan teknis yang bisa dan seharusnya dicegah. Kalau saja pemerintah menjalankan kebijakan yang lebih baik, seandainya pemerintah kota melakukan tugasnya dengan benar, dan seandainya Panglima Militer mengambil keputusan yang lebih bijaksana, kematian seharusnya bisa dihindarkan. Kematian sudah menjadi dan hampir otomatis alasan gugatan hukum dan investigasi. Mengapa mereka sampai mati? Seseorang di suatu tempat pasti membuat kekacauan. Mayoritas ilmuwan, dokter, dan sarjana masih menjaga jarak dari impian akan immortalitas yang belakangan marak. Mereka mengklaim hanya berusaha mengatasi masalah teknis tertentu yang ini atau yang itu. Namun karena usia tua dan kematian bukanlah akibat dari apa-apa selain masalah teknis tertentu, tidak bisa ditentukan dokter dan ilmuwan mana yang akan berhenti dan mendeklarasikan. Sejauh ini, dan tidak ada jalan lain,
kita telah mengatasi tuberkulosis dan kanker, tetapi kita tidak akan mampu mengangkat jari untuk memerangi Alzheimer. Orang-orang bisa terus sekarat karena itu. Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia tidak menyatakan bahwa manusia punya hak untuk hidup sampai seusia 90 tahun. Deklarasi itu menyatakan bahwa setiap manusia punya hak untuk hidup, titik. Hak itu sama sekali tidak dibatasi oleh tanggal kedaluarsa. Karena itu, minoritas ilmuwan dan pemikir yang terus bertambah jumlahnya berbicara lebih terbuka dewasa ini dan menyatakan bahwa misi andalan sains modern adalah mengalahkan kematian dan memberi manusia usia abadi. Contoh yang paling terkemuka adalah para gerontolog Aubrey de Grey dan ilmuwan serba bisa Ray Kurzweil peraih US National Medal of Technology and Innovation tahun 1999. Pada 2012, Kurzweil ditunjuk menjadi direktur rekayasa di Google, dan tahun berikutnya Google meluncurkan anak perusahaan yang diberi nama Calico dengan misi mengatasi kematian. Pada 2009, Google menetapkan pemercaya sejati immortalitas lainnya, Bill Murray, untuk memimpin perusahaan pengelola investasi Google Venture. Dalam sebuah wawancara pada Januari 2015, Murray mengatakan, "Jika Anda tanya saya hari ini, apakah mungkin hidup sampai 500 tahun? Jawabannya adalah ya." Murray menopang kata-kata beraninya dengan banyak uang tunai. Google Ventures menginvestasikan 34% dari portofolionya yang bernilai $2 miliar pada sejumlah startup yang menekuni sains kehidupan, termasuk beberapa proyek ambisius pemanjangan usia. Dengan menggunakan sebuah analogi sepak bola Amerika, Murray menjelaskan bahwa dalam perang melawan kematian, kita tidak berusaha memenangi beberapa meter. Kami berusaha memenangi pertandingan. Mengapa? Karena, kata Murray, lebih baik hidup daripada mati. Impian-impian semacam itu juga dianut oleh beberapa pesor Silicon Valley lainnya. Salah satu pendiri PayPal, Peter Thiel, belum lama ini mengakui bahwa dia ingin hidup selamanya. Saya pikir ada 3 pendekatan utama dalam hal kematian, dia menjelaskan. Anda bisa menerimanya, mengingkarinya, atau melawannya. Saya pikir yang dominan dalam masyarakat kita adalah orang yang mengingkari atau menerimanya, dan saya memilih untuk melawannya. Banyak orang mungkin akan menepis pernyataan-pernyataan semacam itu sebagai fantasi remaja. Namun Thiel adalah orang yang serius. Dia salah satu dari wirausahawan paling sukses dan paling berpengaruh di Silicon Valley dengan harta pribadi sekitar $2,2 miliar. Petunjuknya jelas, kesetaraan hilang, immortalitas datang mengganti. Perkembangan berbahaya dari bidang-bidang seperti rekayasa genetika, pengobatan regeneratif, dan teknologi nano memperkuat risalah yang jauh lebih optimistis lagi. Sebagai ahli percaya bahwa manusia akan mengatasi kematian pada 2200, yang lain mengatakan 2100. Kurzweil dan de Grey bahkan lebih optimistis. Mereka mengemukakan bahwa dengan memiliki badan yang sehat dan rekening yang sehat di bank, pada tahun 2050 akan menghasilkan pencapaian serius dalam immortalitas dengan menyiasati kematian 1 dekade
dalam satu waktu. Menurut Kurzweil dan De Grey, setiap 10 tahun atau lebih, kita akan menuju klinik dan menerima perawatan perombakan yang tidak hanya akan mengobati penyakit, tetapi juga untuk meregenerasi lembaran sel dan memperbaiki tangan, mata, serta otak. Sebelum tiba masa perawatan berikutnya, para dokter sudah menemukan bertumpuk-tumpuk obat baru, kemajuan-kemajuan dan gawai. Jika Kurzweil dan De Grey memang benar, mungkin sudah ada sosok-sosok immortal yang sedang berjalan di dekat Anda di jalan-jalan. Paling tidak jika Anda kebetulan berjalan di Wall Street atau Fifth Avenue. Yang benar adalah mereka tetap mortal, tidak immortal. Tak seperti Tuhan, manusia super pada masa depan tetap masih bisa mati dalam perang atau kecelakaan dan tidak bisa membawa mereka kembali dari alam kuburan. Meski demikian, tak seperti mortal kita, kehidupan mereka tidak mengenal masa kedaluarsa. Jadi sepanjang tidak ada bom yang menghancurkan mereka menjadi berkeping-keping atau tidak ada truk menerjang, mereka masih terus bisa hidup tanpa batas waktu. Mungkin itu yang akan membuat mereka menjadi orang paling cemas dalam sejarah. Kita sebagai mortal setiap hari mengambil kesempatan dengan hidup karena kita tahu kehidupan akan berakhir kapan saja. Jadi kita pergi menjelajah ke Himalaya, berenang di hutan, dan melakukan banyak hal berbahaya lainnya seperti menyeberang jalan atau makan sepuasnya. Namun jika Anda percaya bisa hidup selamanya, Anda akan gila kalau bertaruh dengan hal-hal yang tak terbatas tadi. Mungkin kalau begitu, apakah kita lebih baik memulai dengan tujuan yang lebih sederhana, seperti melipatkan angka harapan hidup? Pada abad ke-20, kita telah hampir melipat gandakan angka harapan hidup kita dari 40 ke 70 tahun, sehingga pada abad ke-21 kita semestinya paling tidak mampu menggandakannya menjadi 150. Meskipun masih jauh dari immortalitas, ini tetap merevolusi masyarakat manusia. Untuk permulaan, struktur keluarga, pernikahan, dan hubungan anak orang tua akan ditransformasi. Kini orang masih berharap pernikahan langgeng sampai kematian memisahkan kita, dan kehidupan lebih banyak berkisar pada urusan memiliki dan membesarkan anak. Kita kini coba bayangkan seseorang dengan masa kehidupan 150 tahun, menikah pada usia 40 tahun. Dia masih punya 110 tahun untuk dijalani. Apakah realistis untuk berharap pernikahannya berlangsung selama 110 tahun? Bahkan kaum fundamentalis Katolik pun mungkin menolaknya. Karena itu, tren mutakhir pernikahan serial mungkin akan semakin marak. Membesarkan dua anak pada usia 40 tahun saat usianya mencapai 120, ia hanya akan punya kenangan samar-samar tentang tahun-tahun membesarkan mereka. Episode yang kecil dalam kehidupan panjangnya. Sulit untuk membayangkan bagaimana jenis baru hubungan orang tua anak akan berkembang dalam keadaan seperti itu. Atau bayangkan karir profesional. Kini kita asumsikan bahwa Anda mempelajari sebuah profesi pada usia remaja atau 20-an, kemudian menghabiskan sisa hidup Anda di barisan kerja. Anda jelas mempelajari hal-hal baru, bahkan pada usia 40-an dan 50-an, tetapi hidup umumnya terbagi menjadi periode belajar diikuti periode kerja.
Kalau Anda hidup sampai 150 tahun, itu tak akan bisa berlaku, terutama dalam sebuah dunia yang terus-menerus diguncang teknologi-teknologi baru. Orang-orang akan punya karir yang lebih panjang dan harus menemukan diri lagi dan lagi, bahkan pada usia 90 tahun. Pada saat yang sama, orang tidak akan pensiun pada usia 65 tahun dan tidak akan memberi jalan bagi generasi baru dengan ide-ide serta aspirasi barunya. Ingat kata-kata masuk fisikawan Max Planck bahwa sains mendahului sebuah pemakaman dalam satu waktu. Maksudnya, ketika satu generasi berlalu, teori-teori baru punya kesempatan untuk membersihkan teori lama. Ini tidak hanya berlaku pada sains. Pikirkan sesaat tentang tempat kerja Anda. Tak peduli Anda seorang cendekiawan, wartawan, juru masak, atau pemain sepak bola. Bagaimana Anda berasa jika bos Anda berusia 120 tahun dan ide-idenya dibentuk ketika Victoria masih menjadi ratu? Dan dia tampaknya akan tetap menjadi bos Anda selama beberapa dekade lagi dalam dunia politik. Akibatnya bahkan bisa lebih parah. Apakah Anda mau Putin tetap berkuasa 90 tahun lagi? Kalau dipikir-pikir lagi, jika orang hidup sampai 150 tahun, maka pada 2016 Stalin masih menguasai Moskow, menguat pada usia 138 tahun. Ketua Mao akan masih berkuasa tengah bayar 123 tahun. Dan Putri Elizabeth akan duduk anting menanti saat untuk mewarisi tahta dari George ke-6 yang berusia 121 tahun. Putranya Charles tidak akan mendapat giliran sampai tahun 2076. Kembali ke alam kenyataan, masih sangat jauh dari pasti apakah risalah Kurzweil dan De Grey akan terwujud pada 2050 atau 2100. Pandangan saya sendiri adalah bahwa harapan-harapan untuk usia muda abadi pada abad ke-21 adalah prematur. Dan siapapun yang mempercayainya terlalu serius akan sangat kecewa. Memang tidak mudah untuk hidup dengan mengetahui bahwa Anda akan mati, tetapi bahkan lebih sulit lagi untuk percaya pada immortalitas dan kemudian terbukti salah. Meskipun rata-rata harapan hidup sudah berlipat ganda pada 100 tahun terakhir, tak ada alasan untuk meramalkan dan menyimpulkan bahwa kita bisa menggandakannya untuk sampai 150 tahun mendatang. Pada 1900, angka harapan hidup tidak lebih tinggi dari 40 tahun karena banyak orang mati muda akibat gizi buruk, penyakit menular, dan kekerasan. Namun mereka yang selamat dari kelaparan, wabah, dan perang pun bisa hidup sampai usia 70 dan 80 tahun yang merupakan rentang hidup alamiah Homo sapiens. Bertentangan dengan pandangan umum, orang-orang berusia 70 tahun tidaklah dipandang sebagai keganjilan yang jarang pada abad-abad sebelumnya. Galileo Galilei meninggal pada usia 77 tahun, Isaac Newton pada usia 84 tahun, dan Michelangelo hidup sampai usia matang 88 tahun tanpa bantuan antibiotik, vaksinasi, atau transplantasi organ. Bahkan simpanse di hutan belantara kadang-kadang bisa hidup sampai usia 60-an. Hal yang sesungguhnya terjadi sejauh ini kedokteran modern belum memperpanjang rentang kehidupan alamiah setahun pun. Prestasi besarnya adalah menyelamatkan kita dari kematian prematur dan memungkinkan kita menikmati rentang penuh tahun-tahun usia kita. Sekalipun jika kita dapat mengatasi kanker, diabetes, dan pembunuh besar lainnya, itu hanya berarti bahwa hampir setiap orang
akan bisa hidup 90 tahun, tetapi tidak akan cukup untuk mencapai 150, apalagi 500 tahun. Untuk itu, kedokteran akan perlu merancang ulang sebagian besar struktur dan proses fundamental tubuh manusia dan menemukan cara meregenerasi organ-organ dan daging. Sama sekali tidak jelas bahwa kita akan dapat melakukannya pada tahun 2100. Tetapi, bagaimanapun, setiap usaha yang gagal untuk mengatasi kematian akan membawa selangkah lebih dekat pada target, dan itu akan mengilhami harapan-harapan yang lebih besar serta mendorong orang-orang untuk melakukan upaya yang lebih besar lagi. Meskipun Calico milik Google mungkin tidak akan mengatasi kematian tepat waktu untuk membuat pendiri Google Sergey Brin dan Larry Page menjadi mortal, upaya itu sangat mungkin dapat menghasilkan penemuan-penemuan signifikan di bidang biologi sel, kedokteran, genetika, dan kesehatan manusia. Karena itu, generasi berikutnya orang-orang Google bisa memulai serangan mereka pada kematian dari posisi-posisi yang lebih baik. Para ilmuwan yang meneriakkan immortalitas seperti anak lelaki yang berteriak ada serigala. Cepat atau lambat, serigala akan benar-benar datang. Karena itu, sekalipun jika kita tidak mencapai immortalitas pada masa kita, perang melawan kematian tampaknya masih akan menjadi proyek-proyek ambisius pada abad mendatang. Ketika Anda mencoba memperhitungkan keyakinan kita akan kesakralan hidup manusia, coba tambahkan dinamika kemapanan saintifik dan tempatkan di puncaknya kebutuhan ekonomi kapitalis. Perang tak kenal lelah melawan kematian tampaknya memang tak terhindarkan. Komitmen ideologis kita pada kehidupan manusia tidak akan pernah membuat kita begitu saja menerima kematian manusia. Sepanjang orang mati karena sesuatu, maka kita akan terus berusaha untuk mengatasinya. Kemapanan saintifik dan ekonomi kapitalis akan dengan penuh sukacita menyokong perjuangan ini. Sebagian besar ilmuwan dan bankir tidak peduli apa yang mereka kerjakan, sepanjang ia memberi peluang menghasilkan penemuan-penemuan baru dan menghasilkan keuntungan. Bisakah orang membayangkan tantangan-tantangan saintifik yang lebih menceriakan dibandingkan dengan mengakali kematian, atau pasar yang lebih menjanjikan ketimbang pasar usia muda abadi? Jika Anda sudah di atas 40 tahun, pejamkan mata sejenak dan coba mengingat tubuh Anda pada usia 25. Bukan hanya tampilannya, melainkan juga rasanya. Jika Anda bisa mendapatkan tubuh itu lagi, berapa banyak Anda bersedia membayar? Tak diragukan lagi, sebagian orang akan dengan bahagia menepis peluang itu, tetapi sebagian pelanggan akan membayar berapapun untuk mendapatkannya, sehingga menciptakan peluang pasar yang nyaris tak terbatas. Jika semua itu tak cukup, ketakutan pada kematian yang sudah tertanam pada sebagian besar manusia akan memberi perang melawan kematian momentum yang sangat menarik. Sepanjang orang berasumsi bahwa kematian tak terelakkan, mereka melatih diri dari usia dini untuk menekan hasrat hidup selamanya
atau memanfaatkannya untuk tujuan-tujuan substitusi, pengganti dari kehidupan abadi. Orang ingin hidup selamanya, sehingga mereka mengarang simfoni immortal, memburu kejayaan abadi dalam perang, atau bahkan mengorbankan kehidupan agar ruh mereka menikmati kebahagiaan abadi di surga. Bagian besar dari kreativitas artistik, komitmen politika, dan kesalehan religius kita digerakkan oleh ketakutan pada kematian. Woody Allen yang meraih karir cemerlang dari ketakutan pada kematian pernah ditanya apakah dia berharap hidup selamanya di layar perak. Allen menjawab, "Saya lebih baik hidup di apartemen saya." Dia melanjutkan bahwa, "Saya tidak ingin mencapai immortalitas melalui karya saya. Saya ingin mencapainya dengan tidak mati." Kejayaan abadi, upacara-upacara peringatan kebangsaan, dan impian-impian surga adalah substitusi paling buruk untuk apa yang dipikirkan oleh manusia seperti Allen, tidak mati. Begitu orang berpikir dengan atau tanpa alasan yang bagus bahwa mereka punya kesempatan serius untuk mengelak dari kematian, hasrat untuk hidup pasti akan menolak untuk menghela kereta rel seni, ideologi, dan agama, dan akan melesat maju seperti salju longsor. Jika Anda berpikir bahwa kaum fanatik keagamaan dengan mata menyala dan jangkut menjuntai tak punya perasaan, tunggu sebentar dan lihat apa yang bakal dilakukan oleh para dedengkot retail dan bintang-bintang Hollywood yang sudah menua ketika mereka berpikir bahwa ramuan keabadian hidup sudah terjangkau. Jika dan ketika sains mencapai kemajuan signifikan dalam perang melawan kematian, pertempuran realnya akan berakhir dari laboratorium ke parlemen, gedung-gedung pengadilan, dan jalan-jalan. Begitu upaya-upaya sains meraih mahkota sukses, hal itu akan memicu konflik-konflik sengit. Semua perang dan konflik dalam sejarah ternyata menjadi pendahuluan mentahan bagi pergulatan real di depan kita, pergulatan untuk keabadian usia muda.